Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat, tentunya kegembiraan yang luar biasa, sukacita terjadi di kubu PSG, Paris Saint-Germain, ketika mereka menjadi juara kembali di UCL atau Liga Champions secara back to back, menjadi klub Prancis pertama yang menjadi juara 2 kali beruntun, ya. Dan ini tentunya eh, wajar kalau saya bisa katakan dalam duel melawan Arsenal, ya. Meskipun Arsenal lebih dulu mencetak gol di menit kelima dengan Kai Havertz-nya, setelah dia berlari dengan kencang dari sisi kiri, ada memanfaatkan bola pantulan dari Leandro Trossard, dan dia bisa menaklukkan kiper dari PSG. Namun sayang Arsenal tidak mampu mempertahankan itu. Sebenarnya Arsenal bermain bagus, sangat disiplin, ya, terutama lini belakang, walaupun di tengah tekanan yang luar biasa dari PSG. Sebelum kemudian di menit 64 ada penalti yang terjadi. Masguera mengambil Kvaratskhelia, dan ini memang penalti yang membuat fatal mereka untuk bisa mempertahankan kemenangan dengan satu gol dari Havertz tersebut. Dembele mengeksekusi penalti dengan sangat baik untuk bisa, ya, membuat David Raya salah langkah, dan gol ini yang membuat, ya, PSG itu semakin yakin bahwa mereka bisa menjadi juara. Ini persoalannya yang bisa terjadi adalah mental mereka. Mental juara ada di PSG. Dan kalau saya bilang wajar, layak mereka bisa menjadi juara, itu tergambar dari bagaimana efektivitas serangan mereka yang luar biasa memang. Ya, menguasai, ya, ball position, ya, penguasaan bola yang sangat tinggi. Ya, dalam sebuah final yang terjadi dengan 72% berbanding 28%. Ini yang saya bilang luar biasa, dan mereka mantap sekali bermain, ya, dengan 19 kali melancarkan tembakan, 4 diantaranya on target. Berbanding kalau kita lihat dengan Arsenal cuma 5 kali tembakan dengan 1 on target. Satu-satunya on target itu dari Kai Havertz. Dalam 120 menit setelah perpanjangan, waktu normal selesai dengan 90 menit. Arsenal tidak lebih, ya, melepaskan tembakan on target. Bagaimana mereka begitu kesulitan, ya, dipaksa untuk parkir bus untuk lebih bertahan total, dengan perpindahan bola yang cukup tinggi juga dilakukan oleh anak-anak PSG, ya. Kvaratskhelia begitu menonjol, Dembele, Doe, apalagi kalau bicara di tengah, Fabian Ruiz, ya, Joao Neves, Vitinha bermain sangat bagus. Dari sisi kanan, topangan, ya, manuver yang dilakukan oleh dua bek sayap mereka, ya, Hakimi di kanan, Nuno Mendes di kiri, itu begitu aktif untuk bisa membantu serangan PSG. Dan memang PSG hanya soal waktu buat mereka untuk bisa menjadi juara. Tapi sebenarnya kalau tidak ada penalti dari Mosquera itu belum tentu PSG juara. Dan saya yakin Arsenal ya akan menjadi juara. Karena pemain-pemain PSG walaupun dengan penguasaan bola yang tinggi itu frustrasi sepanjang laga. Sehingga mereka itu yang membuat mereka kesulitan dengan pertahanan yang kuat yang dibangun oleh anak-anak Arsenal, ya. Saliba, Gabriel bermain sangat baik sekali, ya. Hincapié juga oke tampil, dan sayang memang dalam adu penalti Arsenal itu gagal, kalah 4-3 dari PSG, ya. Mungkin saja kalau bisa melihat bahwa Bukayo Saka keluar, Kai Havertz bisa keluar. Kalau dua pemain ini ada di dalam, masih bertahan, saya pikir penalti akan diambil dua, dan saya yakin 100% penalti akan diberikan untuk Kai Havertz, yang memang kalau tim nasional Jerman spesialis untuk ambil penalti. Termasuk dengan Bukayo Saka. Jadi Arsenal itu kehilangan dua dalam adu penalti. Seperti tidak siap Arteta untuk menyiapkan penendang-penendang penalti, karena memang tidak mudah juga untuk bisa menentukan 5 penendang. Ini soal mental yang terjadi, dan itu yang terlihat. Kalau Havertz masih ada, Bukayo Saka masih ada, maka penembak pertama pasti akan diambil oleh Bukayo Saka, ya. Dan dua-duanya pasti akan masuk menurut saya, ya. Karena ketenangan mereka berdua dalam hal melepaskan tembakan penalti. Berarti tidak ada Gabriel yang gagal, mungkin saya tidak ada Eberechi Eze juga yang gagal mengambil penalti. Kalau dengan dua ini ada, aman bagi
Arsenal, ya. Dan mereka terpukul sekali memang, walaupun sudah bertahan dengan solid sekali, ya sangat baik disiplin mereka untuk menjaga daerah, tapi tidak kuasa juga mereka harus kalah lewat adu penalti. Karena Arsenal memang setelah satu gol itu fokus mereka adalah bertahan untuk mengamankan satu gol tersebut sebelum ada penalti dari Mosquera yang mengambil Kvaratskhelia, ya. Dan selamat sekali lagi buat PSG yang bermain oke, bermain sangat bagus, terutama pertahanan juga yang dibangun dengan Kapten Marquinhos di belakang, ada Paco. Ini juga yang menyulitkan pemain-pemain Arsenal untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam, dan itu terbukti bahwa Arsenal hanya bisa melepaskan satu tembakan, dan tembakan itu adalah gol dari Havertz, ya, untuk urusan shot on target, ya. Dan secara keseluruhan memang ini terbilang kecil kalau dalam 120 menit hanya 5 tembakan. Berbanding dengan yang saya bilang tadi di awal dengan 19 tembakan yang dilancarkan oleh anak-anak PSG. Dan kalau bisa melihat juga bagaimana perjuangan PSG dari awal, ya, walaupun Arsenal juga tampil oke, ya, dari kualifikasi tidak terkalahkan, dan satu-satunya kekalahan mereka terjadi di final melawan PSG. Selebihnya mereka tidak pernah kalah. Gimana mereka bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan, 10 kemenangan yang luar biasa, hanya ada 3 kali imbang kalau nggak salah. Dan PSG mereka sempat di penyisian di awal sempat kalah juga, tapi kemudian akhirnya mereka bisa sampai ke final. Tapi mereka berada memang di grup keras, ya. Mereka di semifinal menyingkirkan Bayern Munchen dalam pertarungan yang sangat seru, bahkan di leg pertama menang dengan 5-4, luar biasa, sebelum mereka bisa mengatasi Munchen dengan draw di Allianz Arena. Dan ini semakin lengkap saya pikir bagi PSG. Dengan mengalahkan Arsenal berarti semua klub top Inggris mereka kalahkan, mulai dari Newcastle, ada Chelsea, ada Liverpool, dan sekarang ada Arsenal yang mereka kalahkan. Jadi semua habis, ya, dibabat oleh PSG. Dan bagi Arsenal, saya pikir mereka gagal melengkapi dominasi dari Inggris di percaturan sepak bola Eropa. Setelah Aston Villa bisa menjadi juara di Liga Eropa dan Crystal Palace mengukir sejarah pertama kali menjadi juara di Liga Conference, Arsenal sebenarnya punya peluang itu sebelum dihentikan peluang mereka yang sudah terbuka sampai menit 64 ketika unggul sebelum ada penalti dari Ousmane Dembele. Ya, oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang mereview hasil pertandingan di final UCL yang berlangsung di Puskás Arena di kota Budapest di Hongaria dan dimenangkan oleh PSG, sehingga si kuping besar trofi UCL kembali ke kota Paris dan tetap stay di sana paling tidak untuk sampai 1 tahun ke depan ketika Liga Champions atau UCL akan dimulai lagi untuk edisi 2026-2027. Wassalam, ciao.